Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang. Bersama dengan Pak Mensesnek, Wakil Menteri Luar Negeri, saya baru saja mendampingi Bapak Presiden menghadiri 2 KTT ASEAN secara back to back, yaitu KTT ke-38 ASEAN dan KTT ke-39 ASEAN, serta akan dilanjutkan dengan KTT-KTT terkait lainnya. Keseluruhan KTT yang akan diselenggarakan sampai tanggal 28 Oktober akan dilakukan secara virtual di bawah keketuaan Brunei Darussalam. KTT ke-38 dan ke-39 ASEAN ini dipimpin langsung oleh Sultan Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN. KTT dihadiri oleh 9 pemimpin ASEAN dan Sekjen ASEAN. Sesuai dengan keputusan emergency meeting, para Menteri Luar Negeri ASEAN, Myanmar telah diundang pada level non-politik. Namun, sampai pelaksanaan KTT, Myanmar tidak menyampaikan wakil pada level non-politik. Screen untuk Myanmar tetap disiapkan. Myanmar adalah anggota ASEAN. Rekan-rekan yang saya hormati, di dalam pembukaan, Sultan Brunei selaku ASEAN menyampaikan kembali tema keketuaan tahun ini, yaitu We Care, We Prepare, and We Prosper. Sultan menegaskan bahwa meskipun pandemi, upaya pembangunan komunitas ASEAN terus dilakukan. Selain itu, kemitraan dengan ASEAN Dialogue Partners juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, KTT akan menghasilkan beberapa outcome documents yang signifikan berkontribusi dalam upaya mengatasi tantangan pandemi maupun pembangunan komunitas ASEAN secara umum. Saya akan menjelaskan beberapa hasil penting KTT di bagian belakang briefing kali ini. Rekan-rekan, Sekjen ASEAN di dalam pembukaan KTT menyampaikan beberapa perkembangan ASEAN Community Building, terutama di masa pandemi. Antara lain, terkait penanganan pandemi di ASEAN, beberapa hal yang disampaikan oleh Sekjen, yaitu 9 dari 10 negara ASEAN telah memvaksinasi penduduknya yang memiliki resiko tinggi setidaknya dengan 1 dosis. 4 negara ASEAN telah memvaksinasi penuh lebih dari 50% dari total penduduknya. ASEAN akan mengoperasionalisasikan ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance untuk menjamin akses vaksin bagi semua negara ASEAN. COVID-19 ASEAN Response Fund juga telah dimanfaatkan untuk pembelian vaksin yang akan diterima pada kuartal pertama dan kedua tahun 2022, serta pembentukan di ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Disease untuk antisipasi kemungkinan pandemi di masa mendatang. Di bidang ekonomi, Sekjen ASEAN menyampaikan bahwa ekonomi kawasan diprediksi tumbuh positif 3,1% pada tahun 2021 dan 5% tahun 2022. SCTF telah difinalisasi dan akan dioperasionalisasi untuk meningkatkan konektivitas intrakawasan melalui perjalanan esensial dan bisnis, serta dalam waktu dekat membuka kembali sektor pariwisata guna pemulihan ekonomi. Sebagai implementasi dari 5 Point of Consensus, Sekjen menyampaikan ASEAN telah menyelenggarakan Pledging Conference dan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar Red Cross Society pada 16 September 2021. Batch selanjutnya diharapkan akan dilakukan pada awal November 2021. Sekjen ASEAN mendorong penguatan identitas ASEAN dengan berbagai program, termasuk ASEAN Junior Fellowship Program di Sekretariat ASEAN.
Terkait hubungan eksternal, Sekjen melaporkan bahwa AMM ke-54 telah menyetujui pemberian status mitra wicara kepada Inggris. Dan terakhir Sekjen menyampaikan bahwa ASEAN saat ini dalam proses untuk pembentukan High Level Task Force on ASEAN Post 2025 Vision untuk melanjutkan pembangunan masyarakat ASEAN. Rekan-rekan media yang saya hormati, di dalam KTT ke-38 ASEAN tadi, Bapak Presiden menyampaikan dua hal penting. Pertama, pentingnya ketahanan kesehatan sebagai modal utama pemulihan ekonomi di ASEAN. Presiden menekankan pentingnya percepatan vaksinasi di kawasan. Presiden juga menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan guna mengantisipasi pandemi di masa mendatang. Hal-hal yang disarankan oleh Presiden antara lain, pentingnya harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antara negara ASEAN, pentingnya penguatan COVID-19 ASEAN Response Fund, pentingnya penguatan ASEAN Regional Reserve on Medical Supplies, dan pentingnya mendorong kawasan ASEAN menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin. Hal kedua yang disampaikan Presiden di dalam KTT ke-38 ASEAN adalah menekankan pentingnya upaya pemulihan ekonomi ASEAN secara bersama. Dalam kaitan ini, Presiden menekankan pentingnya implementasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework atau ATCAF. Dan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework ini diinisiasi oleh Indonesia dan telah disetujui oleh ASEAN. Indonesia akan terus mendorong penerapan dari framework ini. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan ekonomi digital, mengingat ASEAN memiliki potensi digital yang besar. Presiden mencontohkan bahwa ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar Amerika di tahun 2020. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah hadir dalam KTT ke-38 ASEAN, Presiden melanjutkan hadir dalam KTT ke-39 ASEAN. Di dalam KTT ke-39 ASEAN, Bapak Presiden menyampaikan 3 hal utama. Pertama, pentingnya penguatan institusi ASEAN. Bapak Presiden menyebutkan bahwa saat ini kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, di mana rivalitas antara kekuatan besar menjadi semakin mengemuka. Di saat seperti ini, ASEAN harus mampu menjaga kesatuan dan sentralitasnya agar dapat merespons dinamika yang ada secara efektif. Indonesia ingin ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Dan untuk dapat mencapai hal tersebut, Presiden menyampaikan perlu segera dilakukan penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN. Indonesia mengusulkan agar High Level Task Force yang akan mulai bekerja tahun depan untuk mengembangkan visi ASEAN pasca 2025 juga ditugaskan untuk memberikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan ASEAN. Indonesia berharap pada akhir tahun depan kita dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapannya tahun 2023. Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudkan visi baru pasca 2025. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menyampaikan konsep paper tentang penguatan kelembagaan ASEAN dan meminta dukungan dari negara anggota ASEAN lainnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, hal kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam KTT 39 adalah mengenai Myanmar.
Bapak Presiden menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN sebagai keluarga untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Akses yang diminta utusan khusus ASEAN untuk dapat bertemu dengan semua pihak terkait sampai saat-saat terakhir menjelang KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar. Keputusan ASEAN untuk mengundang wakil Myanmar pada tingkat non-politik dalam KTT adalah sebuah keputusan yang berat, tapi memang harus dilakukan. Presiden mengingatkan, penting bagi kita untuk tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip-prinsip non-interference. Namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain di dalam piagam ASEAN seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional. Presiden menegaskan bahwa keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Sebagai satu keluarga, Bapak Presiden menyampaikan bahwa uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera. Dan Indonesia secara konsisten mengharapkan demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar. Hal ketiga yang disampaikan Presiden dalam KTT ke-39 adalah mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Bapak Presiden menyampaikan bahwa prinsip-prinsip AOIP sudah sangat jelas. Dan saat ini penting bagi semua negara memberikan perhatian pada implementasi AOIP melalui kerjasama yang konkret. Dalam konteks inilah, Presiden menyampaikan rencana Indonesia untuk menyelenggarakan Forum Kerjasama Infrastruktur Indo-Pasifik pada tahun 2023 di masa periode keketuaan Indonesia di ASEAN. Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT ke-38 dan 39 ASEAN menghasilkan outcome yang cukup banyak dan mencakup berbagai isu seperti sektor kesehatan, kesiapan menghadapi bencana, blue economy, dan climate change. Beberapa outcome documents tersebut antara lain Bandar Sri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to link ASEAN responses to emergencies and disaster atau disingkat ASEAN Shield. Kemudian ASEAN Leaders Declaration on Upholding Multilateralism. Term of Reference for the High-Level Task Force on the ASEAN Community Post-2025 Vision and the Roadmap. Kemudian ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 26th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work. Hal-hal yang menjadi kepentingan Indonesia di dalam outcome dokumen termaksud diantaranya adalah pentingnya pendekatan strategis, holistik, terkoordinasi, dan lintas sektoral dalam menanggapi keadaan darurat dan bencana yang telah dituangkan dalam ASEAN Shield. Kemudian penguatan kerjasama multilateral untuk mengatasi tantangan bersama termasuk selama pandemi yang tercantum dalam ASEAN Leaders Declaration in Upholding Multilateralism. Dan penguatan institusi dan efektivitas kerja ASEAN dalam penyusunan visi pasca 2025 yang dicakup dalam Term of Reference for the HLTF on the ASEAN Community Post-2025 and the Roadmap. Selain itu, kepentingan Indonesia yang sudah ditampung di dalam dokumen yaitu pengembangan keterampilan pekerja ASEAN, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas pekerja ASEAN yang disepakati dalam ASEAN Declaration
on promoting competitiveness, resilience, and agility of workers for the future of work yang merupakan inisiatif Indonesia. Pada hari ini juga teman-teman, Presiden akan menghadiri 3 pertemuan lainnya, yaitu KTT ASEAN Korea Selatan, KTT ASEAN Tiongkok, dan KTT ASEAN Amerika Serikat, di mana khusus untuk KTT ASEAN Amerika Serikat, Indonesia saat ini memegang peran sebagai koordinator. Dan saya akan menyampaikan hasil pertemuan 3 KTT selanjutnya setelah pertemuan ASEAN Amerika Serikat selesai pada malam hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.